Nah, kalau misalkan udah rezekinya, apapun yang kalian mau, apapun yang kalian mimpikan, pasti bisa terwujud. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya kedatangan laptop dari Asus. Ini adalah Zephyrus G14 GA401 yang punya Animemetric. Wih, keren banget. Tapi saya sedikit cerita dulu nih. Nah, biasanya kalau misalkan saya pribadi atau mungkin kalian juga sama gitu punya pengalaman seperti ini. Ketika kita mau beli komponen, mau PGA card, mau motherboard, ataupun laptop, biasanya kita tuh lihat dulu fotonya atau gambarnya di internet atau di e-commerce gitu kan. Nah, ini tuh barang yang bakalan kita beli. Kita lihat-lihat dulu barangnya atau bentuknya seperti apa. Terus speknya tuh seperti apa gitu kan. Nah, bayangan kita ketika mau beli komponen tersebut, bayangan kita tuh atau ekspektasi kita tuh bakalan tinggi. Wih, keren nih, pasti barangnya bakalan keren gitu kan. Terus speknya juga pokoknya bakalan mantep deh. Tapi ternyata ketika udah pegang barangnya langsung, ekspektasi kita tuh jadi sedikit berkurang. Lah, kok barangnya seperti ini gitu kan? Kalau misalkan lihat di gambar sih kelihatan mewah, kelihatan elegan, atau kelihatan semacamnya. Jadi bayangan kita tuh sedikit menurun. Lah, kok gini gitu kan? Nah, biasanya pengalamannya seperti itu kan. Tapi ini ada yang berbeda, teman-teman. Ketika kemarin saya ngeliat dulu di internet, bodinya seperti apa, terus speknya seperti apa, si Zephyrus G14 ini, ternyata ketika saya pegang langsung, nih, ketika saya pegang langsung seperti ini, perkiraan saya sama ekspektasi saya tuh hampir 100% benar. Atau yang saya rasakan ketika ngelihat di internet atau di YouTube kemarin, oh pasti seperti ini, bakalan seperti ini. Ternyata memang benar, teman-teman. Yang pengen saya bahas dulu sedikit nih, dari build quality-nya dulu nih. Nah, semua bagian dari laptop G14 ini nggak ada yang rasanya ringkih. Di semua bagiannya tuh terasa popol. Nih, mungkin ya sama, bahannya sepertinya plastik ABS atau juga magnesium alloy. Pokoknya terasa solid di semua bagiannya. Bagian layarnya nanti nggak goyang-goyang atau popol banget gitu. Biasanya kan agak ringkih gitu, takut kalau misalkan kita pegang seperti ini, nih. Body quality-nya memang udah oke banget gitu. Biasanya laptop kalau misalkan dipegang seperti ini, pasti kalian nggak berani. Kalau misalkan laptop-laptop biasa. Kalau ini kalian nggak usah khawatir. Udah bener-bener memang solid gitu. Terus yang keduanya, di sini ada yang namanya Animemetric. Nah, ini kelihatan kan? Nah, ini tuh yang membuat kalian kalau misalkan ngelihat langsung bakalan bilang, wih, mantap. Sama saya juga kemarin ketika pegang ini terus ngelihat settingan seperti ini, wih gila, mantap, Asus luar biasa sekali lah. Nah, cara settingnya gampang aja. Di bagian atas ada tombol Armoury Create, logo ROG ini. Di software ini banyak banget yang bisa kita jadikan profile. Misalkan profile saat main game. Pemilihan performa, silent untuk kegiatan ringan, terus ada turbo, berjalan saat charger. Jadi otomatis CPU sama PGA-nya tuh berjalan lebih tinggi lagi. Jika kita mau merubah animasinya, masuk ke bagian Animemetric. Di atas kanan ada menu pilihan seperti mode setting, mode audio yang menghasilkan anime spektrum saat kita menjalankan musik pada laptop ini. Ada beberapa mode spektrum yang bisa digunakan. Lalu ada sistem mode, bisa memunculkan notifikasi baterai, jam, ataupun email masuk. Dan ini juga bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Lalu yang menarik banget menurut saya, ada mode animasi. Bisa memasukkan wajah, logo, ataupun teks berjalan seperti ini. Wih, pokoknya bakalan bilang mantaps deh kalau kalian udah lihat langsung seperti ini. Mantaps! Nah, pasti penasaran dengan performanya bagaimana. Ini menggunakan si AMD Ryzen 4000 series dan PGA card-nya dari Nvidia GeForce.
Oke, kita langsung saja sekilas review tentang Zephyrus G14 ini. Let's go! Oke, kita langsung saja ke spek dan performanya. Pasti ini yang ditunggu-tunggu. Oke, di sini menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 4900HS, 3 GHz up to boost 4,4 GHz. Sudah menggunakan 7 nanometer dan punya 8 core 16 thread. Ada IGP-nya juga ternyata. Ini ada Radeon Vega, tentunya ini bisa digunakan untuk mode hemat atau silent saat dipakai kegiatan ringan aja, jadi lebih irit baterainya. Lalu ada GPU kedua, ini baru spesial. RTX 2060 Max-Q 8GB GDDR6 192 bit. Nah, ini tentunya digunakan untuk gaming berat ataupun streaming juga masih oke. Dengan melihat dua komponen ini aja, kita udah bisa tahu kalau laptop ini tuh bisa diandalkan untuk gaming ataupun konten kreator buat ngedit foto atau video. Oke, kita lanjut lagi ke bagian memori RAM-nya. Yang saya pegang saat ini udah ada 2x8 GB yang salah satunya tuh onboard dengan speed 3200 MHz. Tentunya bisa di-upgrade up to 64 GB. Untuk storage-nya ada NVMe Intel sebesar 1 TB, udah jelas sekarang wajib NVMe. Masuk ke layar 14 in dengan tipe layar IPS level yang punya 100% sRGB. Lalu dengan Validate Phantom, ini udah cocok untuk konten kreator. Yang lebih asik lagi, layarnya ini punya 120 Hz. Tentunya gamer pasti senang dengan Hz yang tinggi. Dan terakhir ada Adaptive Sync. Lanjut ke keyboardnya yang digunakan terasa empuk banget. Ciri khas buat laptop gaming Zephyrus agak sedikit berjarak antara per tombolnya. Dan area touchpad juga berada di tengah-tengah. Rasanya solid banget saat ditekan-tekan. Arah kursor juga berasa akurat saat dipakai untuk memilih titik di layar. Ya, berasa enak aja gitu touchpad ini. Oh ya, adanya juga sensor pengaman di area tombol power. Nggak terlihat sepertinya ya. Saat membuka kunci ini dengan fingerprint, responnya tuh cukup baik dan cepat. Ya, menurut saya sih seperti ini. Nah, menurut saya di Zephyrus G14 ini airflow-nya yang udah cukup baik. Ada di kanan kiri dan di atas, tentunya diberi sedikit sentuhan corak lubang ala-ala gaming. Membuat G14 ini mendapatkan airflow yang baik. Tapi tetap jika mau dipakai main game lama banget, cooler pad harus menemani laptop ini agar bisa ngebantu area keyboard yang di atas ini tetap adem. Oke, lanjut ke portnya. Di samping kiri ada port charger, HDMI, USB Type-C, dan combo audio. Oh ya, untuk baterainya, pengalaman saya gunakan untuk ngetik, browsing dalam mode silent, kurang lebih bertahan hingga 6-7 jaman. Kalau untuk pemakaian gaming, pasti harus dicas ya, supaya performa lebih bagus. Waktu pengecasan yang saya rasakan kira-kira sekitar 2 jam dari 5% sampai penuh. Lanjut lagi, di samping ada Kensington Lock, 2 port USB Type A dan USB Type C. Tapi minusnya di sini nggak ada slot micro card reader. Jadi susah aja gitu kalau misalkan mau pindahin file dari kamera menggunakan MMC ke laptop ini tuh jadi agak ribet. Tetap aja kita harus pakai card reader eksternal untuk bisa memindahkan file dari kamera. Oke, di sini terlihat arah speaker kanan kiri yang ditujukan ke atas. Dengan fitur Dolby Atmos membuat semakin garang ketika mendengarkan suaranya. Udah seharusnya sih seperti ini ya. Jangan disimpan di bawah lagi speakernya. Kalau di bawah sih suaranya jadi nggak maksimal. Tapi kalau di atas seperti ini, mantap suaranya. Kita akan coba gimana hasil suaranya. Let's go! Oke, kita lanjut langsung ke pengujian pertama. Di sini saya tes Cinebench R15 dengan 20 kali pengujian tanpa henti. Ya, cukup stabil di 9 kali pengujian pertama, skor masih di atas 1800-an lebih, hampir 1900. Setelah itu ada penurunan yang lumayan signifikan, hingga 1600-an CB.
hingga suhu maksimum berada di 95 derajat Celcius dalam kondisi ruangan tanpa AC, dengan watt CPU maksimum di 65,8 watt. Begitu juga dengan pengujian Cinebench R20, namun saat pengujian ketiga, ini berbeda ya. Saat pengujian ketiga tuh penurunan skor mulai terjadi. Yang awalnya skor 4.000-an lebih menjadi 3.600-an. Suhu maksimum berada di 96 derajat Celcius. Ya mungkin hal ini normal ya, karena pengujian Cinebench R20 memang lebih berat. Dengan skor yang dihasilkan, kalau dibandingin dengan PC, ini mirip sama Ryzen 7 3700X. Versi desktop ya, versi desktop. Jadi kalau kita rakit PC dengan prosesor seimbang, plus full set dengan keyboard, monitor 120Hz, plus aksesoris lain, bisa jadi mirip harganya. Tapi nggak bisa dimasukin tas. Nggak simple gitu. Oh iya, karena ini sudah menggunakan PGA card series NVIDIA RTX, otomatis sudah support Ray Tracing. Dan terbukti memang bisa menjalankan 3D Mark Pot Royal, skornya juga cukup tinggi, 3212. Saya langsung lanjut pengetesan gaming. Di sini saya coba main PUBG Steam, resolusi 1080p, settingan ultra. Saya tes di training ya, FPS rata-rata berada di 90-an. Dalam beberapa frame, kadang ada drop FPS ketika player nembak atau pergerakan berlari. Tapi dropnya sih di sekitar 60-70 FPS. Dan layar 120Hz berasa smooth sekali. Apalagi kalau misalkan kita setting ke medium, FPS-nya ini bisa naik hingga 120 FPS. Untuk suhu PGA di sini mencapai 85 derajat Celcius, begitu juga dengan suhu CPU. Kondisi ini saya tes di ruangan tanpa AC ya, mungkin ini juga cukup berpengaruh terhadap suhunya. Nah, jika seperti ini, saya rasa kalau misalkan mau dipakai live streaming main PUBG, ya PUBG lumayan cukup berat lah. Mungkin settingan PUBG-nya bisa disetting ke medium atau ke high, supaya FPS lebih tinggi. Nah, layar 120Hz sangat berasa sekali saat main CSGO di resolusi 1080p set rata kanan. Karena FPS-nya tuh rata-rata mencapai 200-an ya. Kalau kalian lihat langsung di sini sih benar-benar terasa lebih smooth melihat layar ini. Mungkin di kamera terlihat biasa aja karena video ini masih 60Hz. Kalau pengen jelas, coba kalian slow motion aja videonya dan kasih pendapat kalian di kolom komentar. Karena laptop Zephyrus J14 ini dikhususkan untuk gaming dan content creator, terus di sini saya coba ngedit di After Effects, ternyata dengan performa Ryzen 4000 series 8 core 16 thread, saya rasa semuanya berjalan lancar tanpa kendala. Semua kerjaan bisa diselesaikan dengan baik. Mau gaming, mau ngedit video, semuanya bisa dilakukan dengan lancar. Nah, bagaimana menurut kalian tentang si Asus ROG Zephyrus G14 ini? Kalau misalkan yang punya budget lebih sih, untuk kebutuhan semuanya bisa tercover atau terhandle sama satu laptop ini mungkin nggak jadi masalah ya. Harganya sekitar 33 jutaan. Kalau misalkan saya lihat di e-commerce tuh mungkin seperti itu. Atau nanti kalian cek aja di kolom deskripsi harga atau info lebih lanjut tentang harga terupdate di Indonesia. Nanti saya akan simpen di deskripsi. Nah, berbeda kalau misalkan budget kita memang kurang gitu. Kita nggak usah memaksakan keinginan kita kalau misalkan harus punya laptop yang mewah seperti ini gitu. Kalau misalkan kita memang terbatas sama budget yang mungkin kurang banget atau jauh banget, seperti saya dulu juga seperti itu. Pengen laptop, pengen PC, tapi harganya tuh wah mahal banget gitu. Saya nggak sanggup untuk belinya, tapi setidaknya kita harus cari tahu bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan kemampuan yang kita punya. Misalnya kalau misalnya kita masih punya laptop yang jadul atau komputer yang jadul, ya kita berkreasi aja dengan yang kita punya sekarang gitu. Jangan memaksakan kehendak. Nah, kalau misalkan udah rezekinya, apapun yang kalian mau, apapun yang kalian mimpikan, pasti bisa terwujud. Nah, seperti itu. Jadi, ya kita berdoa aja sama-sama. Kalau misalkan kalian pengen laptop gaming yang bagus, laptop buat ngedit video yang keren, PC yang keren gitu ya, kita harus berjuang dan berdoa, jangan lupa. Nah, seperti itu aja. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini ya bisa sedikit bermanfaat untuk kalian.
Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.